Menantu Super Sang Dewi. Bab 256, benar-benar bodoh. Tampaknya panggilan Lin yang benar-benar menenangkan hati Luo Qian yang tegang. Dia menatap kosong ke arah orang di depannya, matanya yang kabur berusaha semaksimal mungkin untuk melihat wajah pria itu dengan jelas. Namun pada akhirnya, dia menutup matanya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia terlalu lelah atau keinginannya akhirnya runtuh, tetapi dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lin yang meletakkan kepalanya di dahi Luo Qian dan mendapati bahwa dia tidak hanya demam ringan, tetapi juga sangat lemah, kelelahan, dan terlalu banyak bekerja. Tentu saja, semua ini penting. Dia mengalihkan pandangannya ke tangan Luo Qian. Melihat tangan kecil yang berdarah dan bahkan bernanah, kepala Lin yang terasa seperti hendak meledak. Dia seorang dokter, dia dapat melihat bahwa luka itu pasti disebabkan oleh diinjak-injak. Ketidakadilan macam apa yang dialami Luo Qian hingga menjadi seperti ini. Lin yang tidak berani memikirkannya. Dia takut. Tetapi pada saat ini, kemarahan hampir melahap pikirannya. Dia segera mencabut jarum perak dan menusuk lengan Luo Qian untuk meredakan rasa sakitnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kakinya yang patah. Napasnya meluap, meredakan rasa sakit yang tajam dari tulang yang patah. Tetapi ini hanyalah solusi sementara dan bukan penyembuhan permanen. Tuan Huo, tolong segera ke atas gunung. Saya ingin membawa teman saya turun gunung untuk berobat, kata Lin yang kepada Huo Jianghuo tanpa ekspresi. Mengemudikan mobil ke atas gunung. Belum lagi mobil biasa tidak bisa naik gunung, kalaupun bisa, bagaimana sikapmu? Apa kau pikir kau bisa memerintah sekolah sangu kita? Gadis ini adalah seseorang yang ingin ditangkap oleh orang-orang religius, apa gunanya membawanya pergi? Apa kau ingin mati? Tidak masalah jika kau mati, tapi jangan libatkan sekolah sangu kita. Huo Jianghuo berkata dengan dingin. Lin yang tidak mengatakan apa-apa. Mungkin meminta bantuan Huo Jianghuo adalah keputusan yang salah. Adik kecil, siapakah orang ini bagimu? Pada saat ini, Master Feng Lei yang ada di belakang bertanya. Dia adalah temanku, kata Lin yang setelah ragu-ragu. Benarkah? Baiklah, nyawa manusia sedang dipertaruhkan. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur mobil untuk membawanya ke rumah sakit sekarang juga, kata Master Feng Lei. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Dia adalah seorang tahanan yang menyembah agama. Orang di sebelahnya berkata dengan cemas. Saya tahu, tetapi meskipun dia seorang tahanan, dia tetap membutuhkan perawatan medis, bukan? Gadis ini terluka parah. Jika tidak dirawat, dia bisa mati. Apakah orang-orang religius ingin mengembalikan orang yang sudah meninggal? Master Feng Lei mengerutkan kening. Tetapi, ini akan menyinggung mereka yang percaya pada agama. Sang murid ragu-ragu. Jangan khawatir, aku akan meminta seseorang untuk merawatnya dengan baik. Dia hanya sedang menjalani perawatan. Aku tidak ingin dia kabur. Aku akan menjelaskannya kepada Sekte Chongjiao. Master Feng Lei melambaikan tangannya, cepat bawa mobil ke sini. Melihat ini, semua murid menghela napas dan berlari menuju kaki gunung. Terdengar cibiran terus-menerus dari aula Sangwu. Banyak juga yang menggelengkan kepala diam-diam, atau tampak bingung atau menyebutnya bodoh. Feng Lei sepenuhnya ikut campur dalam urusan internal agama Chong. Ini adalah hal tabu bagi sekte besar manapun. Tentu saja, Chongzong tidak akan membunuh Feng Lei karena hal ini. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, Feng Lei juga mempertimbangkannya dari sudut pandang Chongzong. Namun, Chongzong juga memiliki seorang tabib yang hebat. Jika dia mengirim orang itu turun gunung, bukankah ini akan menjadi penghinaan bagi orang-orang Chongzong? Banyak orang berpikir demikian. Namun di mata sebagian orang, langkah Feng Lei sangat berarti. Dia mencoba untuk memenangkan hati Lin Yang. Meskipun tindakan ini akan membuat Chongzong sangat tidak senang, itu adalah masalah kecil. Hubungan Tuan Feng Li dengan Chongzong hanya baik-baik saja, tetapi dia tidak menyangka Chongzong akan. Ajari dirimu sendiri untuk berpikir lebih tinggi tentang dirimu sendiri. Baginya, seorang jenius muda dan kuat memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada kekuatan besar. Tentu saja masalah ini ada untung ruginya, dan pihak lain tidak berhak ikut campur. Tak lama kemudian, tanah yang berangin mendorong mobil itu. Lin yang tidak berkata apa-apa lagi. Dia menggendong Luo Qian dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu segera melaju menuruni gunung. Feng Lei, apa yang kau lakukan? Para pengikut sekte Chongzong yang mengikuti berlari mendekat dan berteriak marah pada Feng Lei. Apa maksudmu membawa pergi wanita itu? Apakah kamu bersekongkol dengannya? Tanya seorang murid dengan marah. Temanku, gadis itu terluka parah dan membutuhkan perawatan medis yang tepat waktu.
Hari ini adalah hari pernikahan tuan mudamu. Jika ada yang meninggal, tidak ada yang akan bertanggung jawab, kata Tuan Feng Lai tanpa daya. Sudah kubilang, Jalang itu adalah pendosa agama kita. Kalau dia kabur, aku akan lihat bagaimana kau mati. Murid itu menunjuk hidung Feng Lai dan memarahinya. Jangan marah, semuanya. Aku akan meminta murid-muridku untuk menjaga gadis itu. Begitu lukanya membaik, aku akan segera mengirimnya kembali ke Sekte Chongjiao. Kata Master Feng Lai sambil tersenyum. Banyak orang mendesah. Bukan karena perkataan Feng Lai, tapi karena sikapnya. Menyembah agama adalah menyembah agama, dan pengikut manapun dapat mengkritik guru seni bela diri yang terkenal ini. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ibadah keagamaan. Karena kamu sudah mengatakannya, baiklah, ikutlah bersamaku dan jelaskan sendiri kepada Guru Wen, kata murid itu dengan dingin. Tuan Wen, Tuan Feng Lai sedikit terkejut. Tetapi murid itu nampaknya terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi dan hanya berbalik dan pergi. Keributan berakhir di sini. Namun bagi Lin Yang, ini baru permulaan. Ada sebuah rumah sakit di kota di kaki gunung, dan Lin Yang segera membawa Luo Qian ke ruang gawat darurat untuk dirawat. Tuan, Anda tidak bisa masuk begitu saja. Dokter dan perawat buru-buru mencoba menghentikan Lin Yang. Minggir, saya Dr. Lin, Presiden Asosiasi Medis Jiangcheng. Lin yang mengeluarkan kartu identitasnya. Para dokter semuanya terkejut. Lin, Dr. Lin, itu kamu. Ya Tuhan, Dr. Lin ada di sini. Berita itu langsung menyebar ke seluruh rumah sakit. Bahkan dekan pun merasa khawatir. Namun Lin yang mengabaikannya dan langsung pergi ke ruang gawat darurat untuk merawat luka Luo Qian. Dan semua murid Feng Lai yang mengikuti Lin yang juga mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Apakah dia Dr. Lin? Apakah dia palsu? Cepat, beritahu Tuan. Beberapa orang berkata dengan gemetar, dan salah satu dari mereka mengeluarkan ponsel dari sakunya dengan gemetar. Feng Lai yang tengah mendaki gunung dengan rasa gentar, menghela napas lega setelah mendengar berita itu. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Pemuda itu, memang bukan orang biasa. Feng Lai, kamu terlalu bodoh. Sepertinya olah sanggu kami tidak akan bisa menunggumu untuk menantang kami. Huo Jianghuo, yang berjalan di sampingnya, berkata dengan ringan. Masih ada sedikit kebanggaan di matanya. Jelas saja, dia memandang rendah perilaku Feng Lai. Ini hanyalah hal bodoh yang hanya akan dilakukan oleh orang bodoh. Huo Jianghuo, kamu benar-benar orang bodoh. Kamu membiarkan Buddha besar pergi. Hahaha, Master Feng Lai tertawa. Huo Jianghuo sedikit mengernyit, jelas tidak mengerti apa maksudnya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mendengus diam-diam, betapa bodohnya. Bab 257 Sialan. Lin yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk merawat Luo Qian. Meski ia tampak becek dan acak-acakan, dan penuh luka di sekujur tubuhnya, untungnya tidak ada luka serius yang dialaminya. Satu-satunya luka serius adalah betisnya patah dan salah satu tangannya hampir terinjak hingga berlumuran darah. Lin yang secara alami bisa melihat apa yang sedang terjadi. Dia memperlakukan Luo Qian dengan sangat teliti, memberi perhatian penuh pada setiap pengolesan salep dan penusukan jarum perak. Setelah beberapa saat, dia berkeringat deras. Saat jarum perak Lin yang jatuh, Luo Qian perlahan terbangun. Menatap pria yang tengah fokus di sampingnya, mata Luo Qian tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi basah. Ia sempat mengira bahwa dirinya sedang bermimpi, tetapi setelah berkali-kali mengecek, ia tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Kupikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, katanya dengan suara serak, dan tenaganya yang terbatas pun diubah menjadi kata-kata ini. Siapa yang melakukannya? Lin yang bertanya sambil memberikan akupuntur. Luo Qian menggigit bibirnya yang tak berdarah dan tidak berkata apa-apa. Siapa yang melakukannya? Lin yang bertanya lagi. Lin Yang, jangan tanya lagi. Orang itu, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya, kata Luo Qian dengan suara rendah. Kau hanya perlu memberitahuku siapa yang melakukannya. Lin yang mengulanginya lagi dan lagi. Luo Qian menutup matanya dan memilih untuk tetap diam. Dia tahu sifat Lin Yang. Dia juga tahu bahwa Wen Hai dan Ying Polang memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga Wen Hai memperlakukan mereka sebagai tamu kehormatan, dan mereka jelas bukan orang biasa. Jika dia memberitahu Lin Yang, mengingat karakter Lin Yang, itu pasti akan menyebabkan bencana, jadi dia tidak akan memberitahu Lin Yang. Tetapi dia jelas tidak mengerti karakter Lin Yang. Dia menusukkan jarum terakhir ke lengan Luo Qian, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, karena kamu tidak ingin mengatakannya, jangan bicarakan itu. Luo Qian tertegun dan menatapnya dengan ragu, Lin Yang, benarkah itu? Tentu saja,
Fokus saja pada pemulihan. Lin Yang tersenyum, lalu mengambil beberapa pakaian untuk Luo Qian, dan memanggil dua murid perempuan yang kuat keluar untuk masuk dan membantunya berganti pakaian. Murid-murid ini sangat hormat, sikap mereka berubah 180 derajat, dan mereka mematuhi setiap kata Lin Yang. Kalian berdua tinggallah di sini dan bantu aku menjaganya. Aku akan memberi kalian hadiah, kata Lin Yang. Tidak, tidak, Tuan Lin. Jangan khawatir, kami akan menjaga nona muda ini dengan baik. Kedua murid perempuan itu mengangguk dan tersenyum tergesa-gesa, menatap Lin Yang dengan kekaguman di mata mereka. Lin Yang sedikit bingung, tetapi tidak bertanya lebih lanjut dan berbalik untuk meninggalkan rumah sakit. Tetapi saat dia baru saja meninggalkan bangsal dan bersiap keluar pintu, dia melihat banyak sekali orang muncul di koridor luar. Kerumunan itu memenuhi koridor begitu rapat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melewatinya. Lin Yang tercengang. Apakah Anda dokter ajaib Lin dari Jiangcheng? Halo, saya direktur rumah sakit ini. Nama belakang saya Guan Haiking. Seorang pria berambut abu-abu dan mengenakan mantel kuning datang dan menjabat tangan Lin Yang dengan gembira. Halo, Dekan Guan. Lin Yang mengangguk, lalu melihat ke koridor dan bertanya, apa yang terjadi? Dokter Lin, mereka semua di sini untukmu. Untukku. Ya, Dokter Lin, kamu tidak tahu, kondisi medis di rumah sakit kami terbatas, dan ada banyak penyakit yang tidak dapat kami sembuhkan, tetapi pasien-pasien ini tidak punya uang untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar, jadi mereka hanya bisa tinggal di rumah sakit kami, tetapi berlarut-larut hari demi hari bukanlah solusi. Banyak orang telah menyerah dalam pengobatan, dan beberapa bahkan kembali untuk mengobati diri mereka sendiri dengan pengobatan tradisional, tetapi itu tidak diragukan lagi bunuh diri. Hari ini, mereka mendengar bahwa Dr. Lin ada di sini, jadi mereka datang bersama. Mereka mendengar bahwa Dr. Lin adalah dokter yang penyayang, jadi mereka ingin meminta Dr. Lin untuk merawat mereka. Dekan Guan berkata dengan hati-hati. Ketika Lin yang mendengar ini, dia mengerutkan kening, saya mendengar bahwa orang-orang religius di gunung ini juga pandai berobat. Mengapa Anda tidak pergi ke sana untuk berobat kepada mereka? BR, lebih besar dari. Tidak ada gunanya jika kita pergi ke sana. Kita bahkan dipukuli oleh mereka dengan tongkat. Orang-orang religius hanya peduli dengan uang dan kekuasaan. Tanpa uang dan kekuasaan, mereka tidak akan mengobati kita sama sekali. Para pasien berkata satu demi satu. Kami menderita semua penyakit ini karena orang-orang religius itu. Mereka memurnikan ramuan dan merebus racun setiap hari, dan baunya menyebar ke desa di kaki gunung. Dalam beberapa tahun, semua orang jatuh sakit. Kami telah dirugikan oleh orang-orang religius itu. Semua orang mengeluh dan mulai menangis. Terdengar teriakan duka di tempat kejadian perkara. Wajah Lin yang menjadi gelap. Ia melirik dekan dan berbisik, bukankah kau sudah melaporkan hal ini kepada atasan? Setelah mendengar ini, Dekan Guan menghela napas panjang, tidak bisa berkata apa-apa. Direktur Guan telah melaporkannya. Dia telah pergi ke sana tidak kurang dari 10 kali setahun, tetapi semuanya sia-sia. Sekte Chongjiao membuat masalah. Direktur Guan bahkan pergi ke Sekte Chongjiao untuk meminta bantuan mereka, tetapi mereka menolak. Direktur Guan bertengkar dengan mereka dan kakinya patah. Sekarang kakinya belum sembuh. Beberapa suara muncul lagi dari para pasien. Mereka yang menyembah agama adalah mereka yang akan dihukum oleh pedang surga. Mereka adalah aliran sesat. Tuhan akan menghukum mereka. Serigala-serigala yang tidak tahu terima kasih dan roh-roh penghisap darah ini akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat. Para pasien dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka semua ingin bergegas ke gunung dan bertempur dalam pertempuran berdarah dengan mereka yang menyembah agama. Tetapi semua orang tahu bahwa jika mereka berani menimbulkan masalah, mereka akan mati dengan menyedihkan. Lin yang juga tiba-tiba tercerahkan saat mendengar suara itu. Tidak heran rumah sakit ini begitu kecil tetapi memiliki begitu banyak pasien. Jika apa yang dikatakan pasien-pasien ini benar, maka orang-orang beragama memang terkutuk. Dr. Lin, mereka adalah petani dari desa-desa sekitar. Mereka tidak memiliki penghasilan tinggi sejak awal, dan sekarang mereka sakit parah dan tidak punya uang untuk berobat. Rumah sakit kami juga sudah kosong, dan berbagai permohonan subsidi tidak ada gunanya. Dr. Lin, saya dengar Anda memiliki keterampilan medis yang hebat, saya mohon Anda untuk mengulurkan tangan dan menyelamatkan mereka. Ini adalah nyawa manusia. Kata Dekan Guan dengan gembira, lalu tubuhnya gemetar saat hendak berlutut di hadapan Lin Yang. Melihat ini, Lin Yang segera membantu mereka berdiri. Dekan Guan, jangan seperti ini. Aku janji. Benarkah? Terima kasih, Dr. Lin. Guan Haiking sangat gembira. Terima kasih,
Dr. Lin. Dr. Lin, Anda benar-benar seorang bodhisattva yang hidup. Terima kasih, Dr. Lin. Saya bersujud kepada Anda. Para pasien berlutut dan menangis. Semuanya, bangun, bangun. Teriak Lin yang tergesa-gesa. Tapi itu tak berguna. Lin yang menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Guan Haiking, saya akan menelepon dan meminta beberapa orang untuk datang. Orang-orang ini memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saya akan membiarkan mereka duduk di sini selama 3 hari, dan kita akan menganggapnya sebagai klinik gratis. Dr. Lin, apakah Anda tidak akan membantu? Guan Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk saat ini, tapi jangan khawatir, saya jamin saya bisa menyembuhkan pasien-pasien ini. Baiklah, baiklah, Dr. Lin, saya percaya padamu. Guan Haiking mengangguk. Lin yang mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xiong Changbai. Guru, Xiong Changbai berkata dengan hormat. Biarkan Qin Baisong membawa sekelompok orang ke sini dan memberikan konsultasi atas nama Akademi Sekolah Suanyi. Lin yang memberi instruksi dan menutup telepon. Dia melirik ke arah gerbang dan tiba-tiba berkata kepada murid Feng Lai di sebelahnya. Ayo, pergilah dan kita naik ke Gunung Chongsong. Bab 258 Raja Pedang. Apa katamu? Wanita jalang itu kabur. Di halaman kecil, wajah Wen Hai menjadi gelap dan dia melotot ke arah murid di depannya yang datang untuk menyampaikan pesannya. Ya, Guru Wen, kata murid itu dengan gemetar dan hati-hati. Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, Wen Hai menendang wajah murid itu. Wah! Murid itu langsung jatuh ke tanah, dengan bekas telapak kaki yang dalam dan bengkak besar di wajahnya. Namun, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, jadi dia hanya bisa berdiri lagi dan menundukkan kepalanya. Kirim seseorang untuk mengejarnya segera. Jika kau tidak bisa mendapatkan gadis itu kembali, jangan kembali. Kata Wen Hai dingin. Tuan Muda Wen, wanita jalang itu ternyata telah dibawa pergi oleh orang-orang Tuan Feng Lai. Kata murid itu. Tuan Feng Lai, Wen Hai mengerutkan kening. Murid itu segera menceritakan seluruh kejadiannya. Ekspresi Wen Hai tiba-tiba menjadi sangat suram, dan dia berkata dengan marah, Feng Lai yang biasa saja berani melawan Chong Jiao kita. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di mana Feng Lai? Aku akan menghadapinya. Kakak Wen, tenanglah. Bukankah Feng Lai mengatakan itu? Dia baru saja mengatur agar jalang itu dirawat di rumah sakit di kaki gunung. Jangan khawatir, Feng Lai pasti akan mengawasi jalang itu, kalau tidak, dia harus menderita menggantikannya. Dia bukan orang bodoh, dia harus tahu kepentingan yang terlibat. Ying Polang, yang sudah melakukan perban sederhana di dekatnya, berkata dengan tenang sambil memegang gelas anggur. Kirim seseorang untuk membawa jalang itu kepadaku segera. Kata Wen Hai Sen. Tidak usah terburu-buru untuk masalah ini. Tanpa menunggu murid itu berbicara, Ying Polang melambaikan tangannya lagi. Tuan Muda Ying. Saudara Wen, hari ini adalah hari besarmu, sebaiknya kau keluar dulu untuk menjamu tamu. Kau bisa kesampingkan hal kecil ini untuk saat ini. Hal besarmu lebih penting, kata Ying Polang. Tuan Ying, saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Saya minta maaf karena tidak memperlakukan Anda dengan baik. Mohon maafkan saya, kata Wen Hai dengan nada meminta maaf. Aku baik-baik saja, tetapi ada satu hal yang membuatku penasaran. Feng Lai seharusnya tidak pernah bertemu dengan wanita jalang itu, jadi mengapa Feng Lai bersedia mengambil risiko menyinggung Chong Jiao untuk menyelamatkan wanita jalang itu? Kata Ying Polang dengan tenang. Aku juga tidak bisa menemukan jawabannya. Wen Hai mengusap dagunya dan berpikir. Lupakan saja jika kamu tidak bisa memahaminya. Mereka hanya karakter kecil. Jangan pedulikan mereka. Saudara Wen, pergilah dan sibuklah. Kata Ying Polang sambil tersenyum tipis. Baiklah, Tuan Muda Ying, saya akan pergi dulu. Beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Baiklah. Perlakukan Tuan Muda Ying dengan baik. Jika Tuan Muda Ying tidak puas, saya akan bertanya kepada kalian. Wen Hai berteriak dingin kepada para pengikut agama di sekitarnya, lalu berbalik dan meninggalkan halaman. Waktunya semakin dekat, dan masyarakat keagamaan akan sibuk dengan berbagai aktivitas. Gerbang gunung itu seperti pasar, dengan segala macam pejabat tinggi datang dan pergi. Tidak hanya dokter-dokter ternama dari berbagai tempat yang datang ke sini hari ini, tetapi juga banyak taipan bisnis dan politisi ternama, terutama banyak jagoan bela diri dari Tiongkok. Lagi pula, peribadatan melibatkan berbagai aspek, apakah itu pengobatan atau seni bela diri, mereka memiliki kontak dengan semuanya itu. Hahaha, selamat.
Tuan Fang, Anda terlalu sopan. Ayo, ayo, silakan masuk. Oh, Tuan Chu, Anda juga di sini. Ayo, silakan duduk. Kapten Zhang ada di sini. Silakan masuk. Cepat, sajikan anggurnya. Di mana anggurnya? Aula itu sangat berisik. Sekte Chongzong sedang mengadakan perjamuan besar untuk para tamu. Ada ratusan meja. Tentu saja, hanya ada sekitar selusin meja di bagian tengah. Orang-orang yang duduk di sana semuanya telah berkendara langsung ke atas gunung, dan status bangsawan mereka terlihat jelas. Wen Hai keluar dan menghibur banyak tamu terhormat. Ayahnya, sang pemimpin agama, tidak muncul. Dia sebenarnya tidak menyukai acara seperti ini, tetapi jika ada orang penting benar-benar datang dan Wen Hai tidak dapat mengatasinya, dia harus muncul. Pada saat ini, seorang murid bergegas mendekat dan berbisik di telinga Wen Hai, "Tuan Muda Wen, Raja Pedang ada di sini." "Apa?" Wen Hai tertegun, lalu sangat gembira, dan segera berteriak, "Cepat, panggil semua tetua, dan pergilah bersamaku untuk menyambutnya." Oke. Murid itu berlari turun. Setelah beberapa saat, para tetua agama yang minum di setiap meja berdiri dan mengikuti Wen Hai menuju gerbang. Tetapi seorang lelaki tua berkulit ayam, berambut putih, dan berpakaian sederhana datang ke pintu. Lelaki tua itu mengenakan kemeja pucat, celananya berlumuran lumpur, dan sepasang sepatu hiking yang ditambal. Penampilannya sangat sederhana dan tidak pada tempatnya, kontras dengan lingkungan sekitarnya yang mewah. Namun ketika mereka mengetahui identitas lelaki tua ini, semua orang tidak dapat menahan rasa hormat di wajah mereka. Bahkan para pejabat tinggi pun berhenti berbicara, meletakkan gelas mereka dan berdiri dari kursi mereka. Apakah ini Raja Pedang yang membuka gunung? Dia adalah legenda di Tiongkok kita. Ya Tuhan, dia juga ada di sini. Luar biasa. Beberapa orang berdiskusi secara diam-diam. Beberapa orang nampaknya belum pernah mendengar nama ini dan bertanya karena penasaran. Siapakah Raja Pedang? Ketika pertanyaan ini diajukan, banyak orang memandangnya seolah-olah dia orang bodoh. Apa, kau bahkan tidak mengenal Raja Pedang? Ceritakan padaku. Kau benar-benar seperti katak dalam sumur. Kau mengenal Dr. Lin. Tentu saja aku tahu. Dia seorang diri mengalahkan Dr. Han dan membalikkan keadaan untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Dia bisa dikatakan sebagai legenda sekarang, dan Raja Pedang senior ini juga sama. Namun, dia menjadi terkenal lebih dari 30 tahun lebih awal dari Dr. Lin. Pada saat itu, seseorang dari negara R memasuki negara itu untuk menantang para master seni bela diri. Hampir semua master seni bela diri terbunuh. Raja Pedang senior juga yang melangkah maju dan mengalahkannya, sehingga menyelamatkan muka dunia seni bela diri Tiongkok. Sekarang kau tahu, kan? Apa, dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran lebih dari 30 tahun yang lalu. Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar. Seperti ini 30 tahun yang lalu, jadi 30 tahun kemudian, seberapa mengerikankah Raja Pedang senior ini? Untuk sesaat, mereka yang tidak mengenal siapa Raja Pedang menjadi hormat. Inilah Master Beladiri sejati. Orang tua itu datang ke sini untuk minum. Kata Raja Pedang langsung tanpa mengucapkan sepatah kata ucapan selamat. Ya, Raja Pedang senior, tidak apa-apa jika Anda minum anggur apapun yang Anda inginkan. Silakan duduk, kata Wen Hai dengan tergesa-gesa. Baiklah, tetapi orang tua itu tidak akan minum anggurmu dengan cuma-cuma. Ketika aku naik gunung, aku mengambil sepotong kayu bagus di dekat situ dan membuat pedang kayu. Anggap saja ini sebagai pembayaran anggur. Kata Raja Pedang. Seorang anak berusia awal 10 tahun maju ke sampingnya. Anak itu memiliki mata hitam yang cemerlang, yang sangat tampan. Dia memegang kotak pedang kayu dan menyerahkannya kepada Wen Hai. Wen Hai mengambilnya dan membukanya, tampaklah pedang kayu yang indah di dalamnya. Melihat pedang kayu ini, banyak orang yang bingung. Apa yang bisa dilakukan pedang kayu? Hal yang sama berlaku untuk Wen Hai. Coba saja, kata Raja Pedang dengan tenang. Ini, tidak perlu, kata Wen Hai sambil tersenyum canggung. Coba tebang meja ini, kata Raja Pedang sambil menunjuk meja batu di sebelahnya. Itu marmer. Wen Hai terkejut. Bab 259, datang ke pintu. Itu hanya marmer. Karena kau tidak ingin mencobanya, lupakan saja. Orang tua itu akan minum. Raja Pedang menggelengkan kepalanya, jelas tidak peduli, dan berjalan ke atas. Wen Hai mengerutkan kening, menatap pedang kayu yang indah namun lebih rapuh, dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Dia hanya mengambil pedang kayu dan menebas marmer itu sekuat tenaga. Pedang ini hanya memiliki kekuatan kasar tetapi tidak memiliki kekuatan nyata, jadi tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Namun detik berikutnya,
Bang! Pedang tajam itu langsung memotong marmer itu menjadi dua. Wow! Adegan itu langsung dipenuhi teriakan dan kegembiraan yang mendidih. Semua tamu berkumpul di sekitarnya dan menatap meja batu yang terbelah itu dengan perasaan tidak percaya, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Wen Hai juga tercengang. Dia menatap dengan bodoh ke arah meja batu yang terbelah dua, lalu ke pedang kayu di tangannya, dan sesaat kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Pedang yang bagus sekali. Pedang yang bagus sekali. Kau layak menjadi Raja Pedang. Ayo, ambilkan kendi Zhuang Yuanhong milikku dan tuangkan anggur untuk Raja Pedang Senior. Wen Hai sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun saat ini hanya sedikit orang yang menggunakan pedang, benda ini tetap merupakan harta karun dan memiliki nilai koleksi yang tinggi. Benda ini selalu lebih baik daripada mobil mewah berlian itu. Para tamu terhormat sangat tersentuh dan semuanya memuji Raja Pedang sebagai pribadi yang sungguh luar biasa. Pedang kayu acak ini sungguh mengerikan. Mereka yang menatap Raja Pedang semuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat itu, murid lain datang berlari. Tuan Wen, Nona Mingyu dari apotek Qi ada di sini. Hah, Wen Hai tertegun sejenak, lalu berubah menjadi gembira dan gembira. Para petinggi agama ini semua mengirimkan undangan pernikahan, tetapi mereka tidak banyak berharap. Lagi pula, orang-orang ini sama sekali tidak religius. Terutama apotek aneh ini, yang merupakan tempat suci di hati banyak praktisi pengobatan Tiongkok. Khususnya, 4 organisasi pengobatan Tiongkok utama, yaitu Sekolah Selatan, Sekolah Utara, Sekolah Kuno, dan Sekolah Tersembunyi, sangat mementingkan farmasi Qi. Alasannya sederhana, farmasi Qi memproduksi obat-obatan terkenal di dunia, banyak bahan obat langka, dan bahkan beberapa obat Tiongkok yang sudah punah. Mereka dapat memproduksinya. Pentingnya tempat ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Mingyu juga merupakan juru bicara nominal untuk apotek Qi. Kedatangannya telah membuktikan bahwa apotek Qi masih sangat optimis terhadap agama. Wen Hai memimpin anak buahnya maju untuk menyambut mereka, senyum di wajahnya hampir tidak memudar. Mingyu adalah seorang wanita parubaya, mengenakan gaun formal, tampak anggun dan anggun. Ia tersenyum dan berkata, Wen Hai, selamat. Bibi Ming, Anda sangat sopan. Ayo, silakan duduk. Saya akan meminta ayah saya untuk keluar dan menghibur Anda. Kata Wen Hai dengan gembira. Dia tidak bisa menakuti orang setingkat Raja Pedang dan Mingyu, jadi dia harus meminta bantuan pemimpin Wen Moxin. Haha, lupakan saja. Ayahmu tidak suka acara yang begitu meriah, jadi jangan pergi dan memanggilnya. Dia akan keluar saat dia membutuhkannya. Bibi Ming, kamu terlalu sopan. Raja Pedang Senior juga ada di sini. Kamu bisa duduk di meja yang sama dengannya. Kata Wen Hai sambil tersenyum. Oh, hantu tua itu juga ada di sini. Mata Mingyu berbinar dan dia berjalan menuju Raja Pedang sambil tersenyum. Raja Pedang telah tiba, Mingyu juga telah tiba. Harus dikatakan bahwa pesta pernikahan Wen Hai cukup megah. Kemudian, banyak orang dengan status istimewa datang. Para tamu terkesima dan terkejut dengan aura orang-orang penting ini, sehingga semua orang lupa minum. Ying Polang juga tiba. Dia memiliki identitas khusus, dan dia duduk bersama dengan Raja Pedang dan yang lainnya, tetapi semua orang jelas tidak tahu banyak tentang identitasnya. Hanya orang-orang besar yang diam-diam terkejut, dan mereka mendesah dalam hati bahwa Chong Jiao menjadi semakin luar biasa, dan mereka bahkan dapat mengundang orang ini. Pada saat itu, seseorang berteriak. Pemimpin ada di sini. Begitu suara itu jatuh, suasana yang awalnya mendidih segera menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah koridor. Namun seorang pria setengah baya berpakaian pesta namun dengan ekspresi sangat serius masuk. Pria itu memiliki alis tebal yang menindas, wajah persegi, dan ekspresi yang mengintimidasi, terutama matanya. Hampir tidak ada yang berani menatap wajahnya. Tentu saja, hal terpenting selain itu adalah auranya, yang tidak lebih buruk dari aura Raja Pedang dan Nona Mingyu. Begitu dia muncul, semua tamu berdiri. Halo, Guru. Selamat, Guru. Selamat. Teriakan terdengar di mana-mana, dan wajah orang-orang dipenuhi dengan senyuman. Wen Moxin tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi masih mengepalkan tangannya. Terima kasih banyak, semuanya, silakan duduk dan nikmati makanannya. Terima kasih, Guru. Sorak-sorai terdengar lagi. Kedatangan Wen Moxin menandai dimulainya perjamuan secara resmi. Sesaat terdengar suara keras gong, genderang, dan petasan meledak. Adegan itu dipenuhi kegembiraan dan atmosfernya sangat intens. Di luar gerbang gunung, dua sosok berjalan perlahan. Mereka adalah seorang wanita tua dan seorang gadis muda. Wanita tua itu sudah tua dan tampaknya tidak dapat berjalan lagi,
jadi ia membutuhkan dukungan gadis muda itu. Namun wajah cantik gadis itu juga pucat pasi. Ia kehabisan napas setelah melangkah 2 langkah, dan keringat dingin membasahi dahinya. Rusi, kamu baik-baik saja? Tanya wanita tua itu buru-buru. Nenek, aku baik-baik saja. Liu Rusi menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Rusi, tidak baik terus berlarut-larut. Setelah kita datang ke sini untuk merayakan pernikahan, nenek akan membawamu menemui Dokter Jenius Lin. Wanita tua itu menepuk tangan gadis itu dan berkata. Ketika Liu Rusi mendengar ini, secercah kerinduan melintas di matanya, lalu dia mengangguk pelan, baiklah. Ayo pergi. Kata wanita tua itu, dan terus berjalan menuju gerbang gunung. Tapi di sini, Swiss. Sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang ke gerbang dan berhenti di dalam gerbang dengan rem darurat. Murid-murid yang berada di depan gerbang gunung semuanya terkejut, gadis muda dan wanita tua itu pun bergegas untuk melihat. Tetapi saya melihat semua murid berkumpul di sekitarnya. Apa yang terjadi? Sepertinya mobil ini tidak bisa naik gunung. Siapa yang menyuruhmu naik gunung? Minggir. Siapa kamu? Beraninya kamu melanggar aturan agama kami. Keluar dari mobil. Cepat. Teriak mereka. Para murid sudah pergi untuk membuka pintu mobil. Tetapi pada saat ini, pintu mobil terbuka dan seorang pria berpakaian kasual keluar. Melihat ini, Liu Rusi tidak dapat menahan gemetar seluruh tubuhnya. Lin, Dokter Lin, gumamnya. Apa? Wanita tua itu terkejut dan melihat ke sana. Tetapi saya melihat Dokter Lin berjalan menuju pintu dengan wajah muram. Bab 260, siapa pemimpinnya? Di sebuah ruangan, tetua ketiga yang memuja agama memandang Guru Feng Lei di depannya tanpa ekspresi. Guru Feng Lei tersenyum tetapi tampak agak gugup. Feng Lei, apakah Luoqian benar-benar ada di kaki gunung? Tetua ketiga bertanya dengan dingin. Ya, benar. Aku baru saja memanggil muridku. Luka Luoqian sudah diobati. Setelah dia diperban, aku akan meminta muridku untuk membawanya ke atas gunung. Kata Master Feng Lei dengan tergesa-gesa. Itu lebih baik. Feng Lei, beraninya kau mencampuri urusan sekte Chong kami. Kau tahu apa artinya ini? Jika bukan karena gurumu memiliki persahabatan dengan sekte Chong kami, apakah kau pikir kau akan mengalami hari yang mudah hari ini? Tetua ketiga mendengus dingin. Feng Lei tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tetua ketiga, jangan marah, jangan marah. Feng Lei membungkuk dan meminta maaf lagi dengan sikap yang tulus. Lupakan saja, hari ini adalah hari besar Tuan Muda, dan kau di sini untuk memberi selamat padanya. Jika aku menyentuhmu, akan sangat buruk jika ketahuan. Pergilah, minumlah. Besok mintalah muridmu untuk membayar ganti rugi sebesar 10 juta. Jangan membuat masalah lagi, kalau tidak kau tidak akan bisa turun dari gunung ini. Tetua ketiga melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke. Feng Lei merasa lega, mengangguk cepat, dan berjalan keluar. Saat dia kembali ke tempat duduknya, Huo Jiangwo sudah minum segelas minuman. Melihat kedatangannya, orang-orang di sekitarnya semua menunjukkan ekspresi tertawa dan sarkasme di wajah mereka. Hai, Tuan Feng Lei, apa kabar? Bukankah rasanya enak? Orang di sebelahnya tertawa sambil mengangkat gelas anggur. Feng Lei tidak mengatakan apapun. Kamu bahkan berani menyinggung Chong Jiao, Feng Lei, aku pikir kamu sudah gila. Huo Jiangwo berkata dengan acuh tak acuh. Ada kemarahan di mata Feng Lei. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri. Dia hanya mendengus dingin dan berhenti menatap Huo Jiangwo. Karena dia dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia hanya bisa menelan amarahnya. Namun saat itu juga, aduh. Tiba-tiba terdengar suara teriakan, lalu tiba-tiba segelas anggur dituangkan ke kepala Tuan Feng Lei. Wajahnya langsung dipenuhi anggur, dan sebagian besar bahunya juga basah. Bajingan, apa yang kalian lakukan? Feng Lei sangat marah. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap tajam ke arah Huo Ao dan yang lainnya yang sedang menuangkan anggur padanya. Maafkan aku, Paman Feng Lei, aku terpeleset, itu semua kecelakaan, itu semua kecelakaan. Huo Ao buru-buru mengangguk dan membungkuk untuk meminta maaf. Bajingan, kau jelas melakukannya dengan sengaja. Kau pantas dipukul. Bukankah pukulan yang baru saja kuberikan padamu sudah cukup? Murid-murid Feng Lei lainnya membanting meja dan tiba-tiba berdiri. Apa benda licin itu? Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa Huo Ao melakukan ini dengan sengaja. Para tamu yang ada di sekitar terkejut dan melihat ke arah itu serempak. Huo Jiangwo tersenyum tipis, Feng Lei, ada apa? Apakah kamu ingin membuat masalah? Saat dia berbicara, para penganut agama di sekitarnya menoleh.
Bahkan pemimpin Wen Moxin di atas melirik ini. Dan BSCP, wajah Feng Lai langsung menjadi sangat jelek. Sekarang orang-orang beragama bersikap sangat buruk terhadapnya. Jika dia membuat masalah di sini, orang-orang beragama pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Saya khawatir Huo Ao juga memanfaatkan hal ini dan melakukan hal ini kepadanya. Feng Lai, ada apa denganmu? Tetua ketiga keluar dari rumah dengan wajah muram, menatapnya dengan sangat tidak puas. Semuanya, silakan duduk, kata Feng Liechen. Tuan. Semua orang menatap Feng Lai sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Duduklah. Feng Lai berteriak lagi. Para murid tidak mau menyerah dan hanya bisa duduk santai di tempat duduk mereka. Semuanya, ini semua salah paham. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, mari kita minum. Feng Lai memaksakan senyum ke arah orang-orang religius itu, lalu mengepalkan tinjunya ke arah tetua ketiga. Tetua ketiga mendengus dan tidak mengatakan apapun. Baru pada saat itulah orang-orang menjadi tenang. Akan tetapi para tamu sudah mulai tertawa diam-diam, dan sorot mata mereka penuh ejekan ketika memandang Feng Lai. Wajah Feng Lai menjadi pucat, dan dia memegang gelas anggur dengan begitu kuat hingga retakan muncul di gelas. Pengecut. Huo Jianguo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin. Feng Lai menggertakkan giginya, berharap dia bisa melompat dan meninju Huo Jianguo sekarang juga. Tetapi dia tahu jika dia melakukan itu, semuanya akan berakhir. Namun pada saat itu terjadi keributan di gerbang, lalu seseorang berlari masuk dengan tergesa-gesa. Guru! Teriak pria itu. Feng Lai tertegun dan mendongak, hanya untuk mendapati bahwa murid itu adalah Xiao Yu, yang telah dia utus untuk mengawal Lin yang menuruni gunung. Xiao Yu, kenapa kau kembali? Bukankah aku memintamu untuk menemani Lin? Feng Lai ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, seseorang muncul dari belakang Xiao Yu. Itu Lin Yang telah pergi lebih awal. Dia berjalan ke tengah-tengah para tamu, melihat sekeliling, dan perlahan-lahan berseru. Siapakah pemimpin Sekte Chongjiao? Teriakan ini segera menenangkan aula perjamuan yang berisik. Banyak sekali mata dari segala arah memandang ke arah orang ini, namun tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Siapa orang ini? Begitu berani, begitu tidak sopan. Banyak orang diam-diam merasa tidak puas. Tetapi Lin yang sama sekali mengabaikan suasana aneh itu dan berbicara lagi. Adakah yang bisa memberitahu saya siapa, pemimpin sekte keagamaan ini? Wen Moxin, yang berdiri di atas, memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia membanting gelas anggurnya ke meja dan perlahan berdiri. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan padaku?